Shalom, saudara kekasih dalam Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sekarang saya ada di bawah kaki Gunung Lokon, Tatawiran. Ya, sebelahnya Gunung Tatawiran dan Gunung Lokon. Saya di bawah kakinya, tepatnya di Sulawesi Utara, kotanya Manado. Saya hadir di Sulawesi Utara hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih. Dan saya akan membagikan pesan firman Tuhan yang singkat hari ini. Yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57. Kita akan membacakannya. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Perikopnya hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa perkataan orang ini. Dia katakan di ayat lain, di pasal yang lain, Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-18 mengatakan guru. Siapa orang ini? Orang ini ahli Taurat. "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa orang ini. Dia katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jikalau sekarang orang datang kepada Yesus, saya aja ada orang yang tertarik tentang Yesus. Langsung hati saya, waduh luar biasa. Ingin rasanya saya merangkul orang itu. Karena dia betul-betul dia mengatakan, "Aku hanya percaya dengan Yesus." Tetapi luar biasa, ini seperti mematahkan semangat orang ini. Begitu menggebu-gebu, begitu panasnya, begitu hangatnya dia katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa orang ini. Berarti orang ini sudah melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Hikmatnya, kuasanya, wibawanya, pengikut-pengikutnya yang begitu hebat dan luar biasa. Tentunya orang ini mengalami hal sesuatu yang dia lihat tentang Yesus. Makanya dikatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini kebalikan yang dikatakan oleh Yesus. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Apakah yang Yesus maksud di sini? Yesus tidak bisa tidur di rumah? Dia bisa tidur di rumah. Dia bisa tidur di rumah orang tuanya, mamanya. Dia bisa tidur di rumah saudaranya. Dia bisa tidur di rumah murid-muridnya, Matius, Markus, Lukas, dan murid-murid yang lain. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Dia bisa tidur di mana tentunya? Dia bisa tidur di bawah pohon. Dia bisa tidur di taman. Saya belum tentu saya bisa tidur di rumah keluarga saya, saudara saya, sanak famili saya. Belum tentu. Tapi Yesus dia bisa tidur di rumah sanak famili keluarganya. Tentunya bukan ini yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud, saudara yang kasih, poin pertama, bersikap tegas dengan dunia. Bersikap tegas kita dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kita bukan bagian dari dunia ini. Kita yang mempercayai Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saudara yang kasih, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini, janganlah kita terlalu mencintai dunia ini, ya, terlalu mencintai uang kita, harta kita, terlalu mencintai sanak famili keluarga kita. Ya, apakah kita dengan percaya dengan Tuhan kita tidak mencintai keluarga kita? Saya sangat cinta dengan keluarga saya, sangat sayang saya keluarga saya. Tapi luar biasa kebalikan yang Yesus katakan. Barang siapa ikut aku harus menyangkal diri, pikul salibnya, dan berani meninggalkan bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Wah, luar biasa ini. Berarti saudara yang kasih, poin pertama ini harus ada harga yang dibayar. Harga yang harus dibayar untuk kita mempercayai, untuk kita beriman, untuk kita mengikut sebagai murid kepada Yesus itu. Amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya.
Ayat selanjutnya saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang kasih. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ini Yesus mengatakan, dia berbicara kepada orang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Izinkan aku menguburkan bapakku atau mamaku atau saudaraku. Tidak salah kita bisa menguburkan saudara kita untuk kita hadir di pemakaman keluarga saudara bapak ibu kita. Tidak salah. Tetapi lihat saudara yang kasih ayat selanjutnya, ayat 60 dikatakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah itu di mana-mana. Dengan jelas Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kenapa Yesus mengatakan seperti ini saudara pengasih? Seperti berlawanan. Karena kasus-kasus tertentu di kebiasaan budaya orang Yahudi. Mereka bisa berduka berkepanjangan. Tangis menangis dalam duka bisa 7 hari. Bahkan kasus-kasus tertentu bisa 70 hari. Atau 100 hari. Tidak ada waktu pemberitaan Injil akan tetap dijalani. Firman Tuhan akan dikumandangkan. Yesus akan mengutus murid-muridnya 2-3 orang. Kemana-mana akan tersebar. Begitu banyak puluhan pengikutnya diutus untuk pergi memberitakan Injil. Tidak ada waktu untuk menjalani tradisi budaya bangsa Yahudi. Makanya dikatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dengan kata lain poin kedua ini bersikap tegas dengan tradisi, kebiasaan, budaya-budaya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara yang kasih ada budaya-budaya, mungkin budaya Minahasa di Manado ini, ya yang baik, yang bagus masih bisa ditoleransi. Atau budaya Batak, kebetulan saya sedikit mengerti budaya Batak karena saya diangkat oleh keluarga Simanjuntak Sitombuk dari Tapahan Baligi nomor 16. Saya sangat tahu tanah Batak, saya sudah ke Siantar, saya sudah ke Toba, Samosir, Borbor, Porsea, Baligi, tanah Batak, desa, kampung saya sudah masuk. Dan saya melihat budaya Batak waduh luar biasa, kekompakan, kebersamaan, apalagi kalau dibilang sudah satu marga, waduh luar biasa sekali. Ini tentunya budaya yang baik, yang bagus. Ada budaya-budaya lagi, mungkin budaya Toraja, kebersamaan mereka, kerukunan mereka. Saya beberapa kali melayani di IKT, Ikatan Keluarga Toraja. Ini budaya yang baik, yang bagus. Tetapi ada budaya-budaya yang tidak berkenan. Budaya-budaya yang tradisi-tradisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sulit saya jelaskan di poin pembicaraan saya saat hari ini. Ya, contoh yang bisa saya jelaskan mungkin budaya-budaya kebiasaan datang ke kuburan bertanya-tanya di sana. Memberi makan kepada kuburan itu di dalam kuburan. Diberi makan paha ayam, dikasih minum di situ. Orang yang sudah mati tidak dapat makan. Dia tidak bisa makan itu benda yang dibawa. Sudah kasih dalam Kristus. Ada orang menyembah pohon besar, ada orang menyembah batu yang sangat besar. Mereka menyembah, ini budaya-budaya yang tidak berkenan ya. Ada budaya-budaya yang lain saya susah jelaskan di poin ini saudara kasih. Bahkan ada orang yang bertanya di dalam kubur, ya di kuburan itu ditanya, "Mama, Bapak, tolong aku susah sekali hari ini. Tolong Mama." Dan coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Mama itu dalam kubur dia bicara, dia mendengar, "Ya anakku, ada apa anakku?" Apa nggak bingung saudara kasih dalam Kristus? Jadi sekali lagi bersikap tegas dengan tradisi budaya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebiasaan, mungkin egois, kemalasan, ya, kebodohan kita sendiri. Ya, firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurangnya memahami tentang Tuhan. Kurangnya memahami tentang firman Tuhan itu. Sekali lagi saudara yang kasih dalam Kristus, bersikap tegas dengan tradisi, kebiasaan-kebiasaan budaya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara yang kasih ayat 61 mengatakan gini, dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu. Izinkanlah aku mau izin dulu, ya, izin dulu, dikasih atau tidak, untuk aku melayani Tuhan, untuk aku memberitakan pemberitaan Injil itu. Izinkanlah aku pamitan itu. Sulit saya jelaskan di sini saudara yang kasih. Saya hanya bisa katakan kepada Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Ya.
Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Kita sudah mengikut Yesus, kita percaya dengan Yesus, ya. Dikatakan sulit bagi orang yang sudah membajak di sawah untuk kembali ke belakang, melihat ke belakang. Di belakang saya ini ada sawah, ya. Saya di bawah kaki Gunung Tatawiran, Gunung Lokon sebelahnya, ya. Ada sawah tapi sudah dipanen, ya. Ya. Membajak bagi orang yang sudah membajak tetapi dia menoleh ke belakang sangat sulit. Bagi kita orang yang sudah percaya dengan Yesus, jangan melihat lagi ke belakang, jangan lagi memandang ke belakang, hatinya ada di belakang seperti bangsa Israel. Mereka sudah meninggalkan tanah leluhurnya. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memimpin menuntun mereka, Tuhan yang berperang dengan tangan yang kuat. Bahkan laut terbelah menjadi dua. Mujizat demi mujizat, 10 tulah dimunculkan, bahkan laut terbelah menjadi dua. Di padang gurun mereka dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membawa sikap hati mereka, suka bersungut-sungut, kebiasaan egois mereka, tradisi budaya mereka. Mereka teringat lagi dengan bawang pre, bawang merah, rempah-rempah. Mereka teringat daging. Mereka katakan, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Tidak adakah tempat untuk kami mati di sana? Tidak ada kurangkah kami makanan di sana? Mereka teringat lagi di belakang. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, dimanapun Anda berada, bagi kita yang mempercayai, kita mengimani Yesus dalam hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus. Sekarang Tuhan memberikan semangat iman rohani yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Makanya sangat luar biasa pengikut-pengikut Yesus. Kita sudah lihat tentang Saulus yang dulunya Paulus. Dia berubah menjadi Paulus. Dia mengalami Tuhan. Sekalipun darahku tercurah, kata Paulus, karena iman percayamu aku tetap bersuka cita. Mengucap syukurlah senantiasa, karena itu ialah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan. Tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. Luar biasa, Paulus di penjara, dianiaya, disiksa, tetapi dia dapat menulis suratnya. Dan kita dapat membaca, inilah orang yang mengalami Tuhan. Sekali lagi, siapapun engkau itu, yakinkan engkau mengalami Tuhan. Bukan hanya percaya dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupmu. Mengalami pengalaman pribadi secara ilahi dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan kita tidak jauh. Makanya Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Berserulah kepada dia selagi dia dekat. Sekali lagi saudara yang kasih, saya meyakinkan Bapak Ibu saudara kekasih, apapun yang kau alami, yakinkan pengalaman buruk apapun, Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, Tuhan menjaga hidupmu. Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Lewat sakitmu, engkau dapat menikmati Tuhan. Lewat beban masalah persoalanmu, engkau dapat melihat Tuhan. Lewat situasi terpuruk dalam hidupmu, engkau dapat melihat Tuhan. Yakinkan tiang awan, tiang api Tuhan itu berjalan dalam hidupmu. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan itu kau alami dalam hidupmu. Saya sangat bangga memiliki Yesus Tuhan dalam hidup saya. Jadi apapun tantangan masalah yang saya alami, langsung saya connect dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh. Langsung connect, langsung saya dapat merasakan Tuhan. Langsung saya dapat menikmati Tuhan. Ini indahnya kita yang selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara yang kasih dalam Kristus. 3 poin ini, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita bersikap tegas dengan dunia. Dunia bukan rumah kita, dunia bukan tempat kita. Dan bersikap tegas dengan tradisi, budaya, kebiasaan, egois dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bersikap tegas dengan apa yang telah kita tinggalkan di belakang. Maju bersama dengan Tuhan. Bagi saya sekarang, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada setiap kami, terus memberi pengertian kepada kami, mengajar kami, menuntun, membimbing kami, bahkan memberi peka kepada kami untuk kami menyadari Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan hidup kami. Tuntun membimbing kami terus Tuhan,
turun terus belas kasihan-Mu kepada kami, untuk Engkau menyinari hidup kami, menerangi, menuntun, membimbing setiap kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sungguh kami sangat mengucap syukur. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.